Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa in asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan ahlinya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan dirosah kita, tadris kita, yang mana kita mempelajari tentang Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, belajarnya kita Al-Qur'an, kita dimasukkan golongan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita. Kita memohon kepadanya agar kita dimudahkan untuk menerima pelajaran, dan kita memohon kepadanya pula agar kita dimudahkan di dalam menerima pelajaran Al-Quran ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, sang suri tauladan, pembimbing umat Islam, Imamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak pula juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Masyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan dirosah kita, yang mana kita janjikan pada pertemuan yang lalu kita akan menyelam pelajaran dulu, yaitu sementara kita tidak melanjutkan ini dulu, tapi ini kita akan mempelajari ilmu penting, yaitu tentang usulul qiraat, yaitu pokok-pokok qiraat, terutama qiraat hafiz, yang mana sudah kita kemarin sudah sedikit memberikan muqaddimah. Mungkin kita langsung masuk ke materi ya. Kita langsung masuk ke materi, karena ini ada 20 poin yang perlu kita jelaskan. Kalau selesai 20, alhamdulillah. Kalau tidak selesai ya kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Yang mana kemarin kita sedikit singgung dan sedikit berikan muqaddimah. Qiraah hafiz Asim yang ada sekarang ada dua jalan, yaitu jalan Thayyibatun Nashr, kemudian jalan jalan Syatibiyah. Lebih hasannya sambil membawa mushaf, Pak. Lebih bagusnya sambil membawa mushaf. Jadi sambil membuka ya, sambil membuka. Yang belum dapat ada? Yang belum dapat?
PR dari pekan lalu kalau bisa sambil membawa mushaf ya. Latihan buka mushaf, Mas, dibagikan Mas, diambil dulu yang belum dapat. Baik. Jadi biar sambil latihan buka mushaf. Zamannya social distancing, jangan sampai sama Al-Quran kita juga social distancing ya. Sama Al-Quran harus dekat. Baik, sudah ya, insyaallah. Sudah membahas semua. Baik, kita sedikit baca. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Jadi jangan takut bahasa Arab. Insya Allah saya jelaskan. Insya Allah mudah. Di situ tertulis aujuhul qiraati fi riwayati Hafsin an Asim min tariqai asy-Syatibiyah wa Thaibatin Nashr min kitabil Misbah. Aujuhul qiraati yaitu apa? Berikut ini adalah aujuhul qiraah, yaitu sedikit apa? Pemaparan tentang qiraah fi riwayati Hafiz. Jadi riwayat yang ada di kita ini periwayatan apa? Hafiz. An Asim, dari Asim min tariqai asy-Syatibiyah wa Thaibatun Nashr, dari dua jalan. Jadi Hafiz an Asim ini ada dua jalan, yaitu dua jalan apa Pak? Jalan Syatibiyah dan jalan Thaibatun Nashr. Kalau kita membahas sejarah ini panjang tentunya, tidak kita bahas di sini, tapi kita langsung masukkan ke rumus saja dari kitab Al-Misbah. Dari kitab Al-Misbah. Baik, intinya Pak Bu, mushaf yang ada di kita ini ada dua jenis bacaan. Mushaf yang ada di kita ini, yaitu qiraah Hafiz an Asim, ada dua jenis jalan bacaan. Itu harus diingat-ingat. Jadi apa? Mushaf yang ada, yang tersebar di kita ini, yaitu dari riwayah Hafiz an Asim, ada dua jalur bacaan. Intinya seperti itu. Ada dua jalur bacaan. Yang mana dua jalur bacaan ini tidak boleh tercampur di dalam kita membaca. Yaitu ketika kita membaca tidak boleh tercampur. Harus kita mengambil salah satu jalannya, salah satu jalan bacaan tersebut. Dua jalan tersebut, yang pertama siapa di situ? Min tariqis Syatibiyah. Lihat kolom yang kedua. Kolom yang kedua, min tariqi Syatibiyah, yaitu jalan Syatibiyah. Yang kedua, jalan Thaibatun Nashr, dari jalan Thaibatun Nashr. Mas itu udah dapat belum itu? Yang baru datang udah dapat? Nah,
Kedua jalan ini mempunyai titik perbedaan. Mempunyai titik apa? Perbedaan. Ada 20 poin perbedaan di sini walaupun sebagiannya sama. Sebagian besarnya sama. Baik. Titik pembedanya yang pertama, poin pertama adalah mad apa itu, Pak? Munfasil. Mad munfasil, apa itu yang disebut dengan mad munfasil, Pak? Mad munfasil adalah huruf mad yang terpisah dengan hamzah. Jadi hamzahnya itu tidak dalam satu kata atau satu kalimat, tapi terpisah. Saya berikan contoh. Diberikan contoh atau tidak? Contoh. Apa contohnya, Pak? Ya ayu. Ya apa? Ayu. Atau bagaimana tulisan ya ayu? Atau la uqsimu juga sama. La uqsimu. La uqsimu. Atau apa contoh lagi? Contohnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lihat saja, buka surah Qul ya ayyuhal kafirun. Langsung ke praktek. Surah Al-Kafirun. Daripada nulis-nulis ya lah. Ringkas. Bawa mushaf sendiri. Baik, kita lihat surah Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan di situ ya ayyu. Ya ayyu. Mad apa di situ? Mad munfasil atau mad yang terpisah dengan hamzah. Maksudnya ayyu kalimat sendiri, ya kalimat sendiri. Jadi, Pak, itu asal katanya yaitu apa? Kalimat sendiri, kemudian apa? Ayu kalimat apa? Sendiri. Ini berbeda kalimat. Jadi bukan satu kalimat, tapi berbeda, terpisah. Nah, kalau ini terpisah antara mad dengan hamzah, maka ini disebut dengan apa? Mad apa tadi? Munfasil. Apa arti munfasil, Pak? Terpisah. Maksudnya terpisah dengan hamzah. Terpisah dengan apa? Hamzah. Berbeda kalau kita lihat surah di bawahnya, yaitu surah An-Nasr ayat yang pertama. Apa bunyi surat An-Nasr ayat yang pertama? Idza jaa. Jaa di sini ini baru mat apa? Muttasil. Muttasil. Atau apa? Tersambung. Baik. Intinya gini, Pak. Mat itu apa? Hukum panjang, membaca panjang. Yang terkait dengan hamzah ada dua jenis. Ingat-ingat. Walaupun ini belum masuk pelajaran mat. Mat yang terkait dengan hamzah ada dua jenis. Jenis yang pertama apa, Pak? Muttasil. Yang kedua munfasil. Ingat-ingat, jangan sampai keliru. Muttasil, munfasil. Muttasil itu apa tadi? Muttasil tersambung. Munfasil apa? Terpisah. Terpisah. Paham nggih?
Jadi hukum mat yang terikat dengan hamzah ada dua jenis. Yang pertama muttasil. Apa muttasil? Hamzah tersambung, satu kalimat maksudnya. Kemudian yang terpisah disebut munfasil. Hamzah terpisah dengan mat, munfasil. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Sampai sini sudah bisa dipahami, kita masuk ke poin selanjutnya. Poin yang pertama, mat munfasil. Berarti nek munfasil tadi napa? Terpisah. Hamzah terpisah dengan mat, berbeda kalimat, berbeda kata. Tidak satu kata, tidak satu kalimat. Maka dalam qiraah jenis ini, dari jalannya Syatibiyah dibaca, perhatikan di situ kolomnya, tawassut bimikdari arba' awi khamsah harokat. Kalau kita membaca dengan jalannya Syatibiyah, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Dibaca berapa? 4 atau 5 harokat. Itu jalannya siapa tadi? Syatibiyah. Kolom ketiga, nomor pertama. Kolom ketiga, nomor pertama. Adapun dari jalan Thayyibatun Nashr, maka al-qasru bimikdari harokataini, yaitu dibaca qasar 2 harokat. Maka ini tidak boleh tercampur. Kalau jalannya Thayyibah dibaca berapa ini? 2 harokat. Jalannya Syatibiyah dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, ini tidak boleh dicampur. Tidak boleh dicampur. Kita lihat praktek di poin yang pertama, surah Al-Kafirun. Perhatikan, kalau seandainya kita baca ya ayyuhal kafirun, ini qiraah siapa Pak? Syatibiyah. Maka seandainya kita membaca dengan qiraah Syatibiyah, maka dibaca terus dengan qiraahnya Syatibiyah. Tidak boleh dicampur. Contoh, kita baca pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Baca kedua La a'budu ma ta'budun. Maka ini tidak boleh dicampur. Baik. Kalau kita membaca dengan qiraahnya Thayyibah, kita baca dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan ya-nya. Di situ yang menjadi judul di ya sama la. Qul ya ayyuhal kafirun. Bacaan siapa ini? Thayyibatun Nashr, yaitu Thayyibah. Di semua kalimat. Ayat yang kedua juga sama. Seandainya saya baca La a'budu ma ta'budun. Qiraahnya siapa Pak ini? Thayyibatun Nashr. Maka ini dibaca terus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ma'abud, ma-nya juga sama karena ma kalimat sendiri, a'bud juga kalimat sendiri. Terus seperti itu. Jadi apa? Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum.
wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Atau dibaca syatibiyah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Nah, yang jadi catatan, Pak, ketika kita memilih ke salah satu bacaan yang ada di mushaf kita ini, mushaf Hafiz ini, maka yaitu terus, jangan dirubah-rubah, jangan dicampur, maksudnya jangan dicampur, nggak boleh dicampur. Ana memutuskan menggunakan qiraahnya thayyibah. Berarti setiap qiraah thayyibah, setiap bacaan saya yang itu matnya munfasil, maka saya baca berapa? 2 mat munfasil. Kalau saya menggunakan qiraahnya thayyibah, dibaca berapa? 2. Bacaan semuanya 2. Dari alif lam mim sampai an-nas, nggak boleh dicampur. Baik, mafhum ya? Paham nggih? Ya ayyuhan nasu u'budu. Bacaan siapa ini? Saya baca. Ya ayyuhan nasu u'budu. Bacaan siapa? Syadidiyah. Saya baca. Ya ayyuhan nasu taqullaha. Bacaan siapa? Baik. Paham nggih bagi poin yang pertama? Intinya kalau matnya berpisah dengan hamzah syatibiyah berapa tadi? 4 atau 5. Kalau thayyibah berapa? 2. Insyaallah bisa dipahami. Coba kita lihat surah Al-Masad. Bawahnya di surah Al-Masad atau surah Tabbat Yada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ ayat yang pertama. Saya baca seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qiraah siapa, Pak? Qiraah siapa? Qiraah siapa? Thayyibah. Kenapa? Karena yadanya saya membaca berapa? 2. Ayat yang kedua juga sama. Ma'auna. Qiraah siapa? Thayyibah. Qiraah thayyibatun nasr. Baik, paham nggih? Poin yang pertama, ada yang belum paham? Oh, enggak selesai nih 20 menit. Baik, poin yang kedua. Poin yang kedua di nomor yang kedua. Sekarang matnya muttasil. Matnya muttasil. Apa tadi, Pak? Mat muttasil tadi? Mat yang hamzahnya yang muttasil. Kalau munfasil terpisah. Muttasil apa? Bersambung, satu kalimat atau satu kata bersambung. Nah, mat muttasil ditulis mawon sing mboten ngertos bahasa Indonesia nggih. Nomor 2 bersambung. Maksudnya bersambung dengan hamzah. Bersambung dengan hamzah. Maka ketika mat muttasil atau matnya bersambung dengan hamzah, itu hamzahnya satu kalimat satu kata bersamaan dengan mat, maka
dua jalan ini sepakat sama. Baik Thayyibah atau Syatibiyah sepakat sama, yaitu apa? 4 atau 5 Syatibiyah. Thayyibah hanya 4 saja. Intinya sama. 4 atau 5 sama. Contoh, lihat surah An-Nasr. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, bawahnya surah An-Nasr. An-Nasr atau idza jaa nasrullah. Maka qiraah ini dua jalannya sama. Dua jalan sepakat sama, baik Thayyibah atau Syatibiyah. Baik Thayyibah atau Syatibiyah sama. Dibaca tawassut. Jadi bacanya idza jaa nasrullahi wal fath, sama. Baik. Kita juga lihat surah Al-Quraisy. Surah Quraisy sampingnya. Surah apa? Quraisy. Surah Al-Quraisy, liila fi Quraisy. Ayat yang kedua. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Ini qiraahnya siapa, Pak? Dua-duanya sama. Baru pembedanya nanti ketika saya baca di ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Seandainya saya baca alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Berarti saya membaca dengan qiraah siapa? Thayyibah. Thayyibah. Kenapa? Karena ketika saya baca di ayat yang terakhir, mad munfasilnya dibaca dua. Dibaca dua. Baik. Sampai poin yang kedua. Enten sing dereng ngertos atau sing kurang paham. Paham gak Pak? Insya Allah paham. Mudah. Nah, berarti Pak, sekarang kita memposisikan diri kita. Aku harus nganggo apa? Gitu loh. Sekarang itu saya mau pakai apa? Bacaan saya. Tidak dituntut untuk ke salah satu, tidak. Tapi menurut kita saja. Sing penak aku nganggo iki. Maksudnya nanti ketika setoran bacaan, setoran hafalan, jangan tercampur. Jangan tercampur. Kalau mau ini ya ini terus. Yang itu ya itu terus. Mau Syatibiyah terus. Thayyibah terus. Kan kita nanti ada program setoran hafalan insyaallah. Walaupun surat-surat pendek. Target kita ya juz 30 loh. Target minimal. Maksimal ya 30 juz. Allahumma amin. Gitu. Kalau enggak kita ya anak-anak kita gitu. Baik, intinya jangan dicampur. Nanti ketika setor bacaan, tahsin, talqin, membaca sama pengampunya nanti penanggung jawabnya, jangan sampai tercampur. Ketika membaca ini jangan sampai kebolak-balik. Baik. Nek paham, kita masuk ke poin yang ketiga. Baik. Poin yang ketiga. Nah, ini diantara titik pembeda, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Ayo, buka meneh. Juz 2, Pak. Akhir-akhir juz 2.
Yo, latihan buka. Surah Al-Baqarah ayat 245. Juz 2. Sing sampun ketemu halaman pinten? Monggo diumumke. Halaman 39. Nggih, halaman 39. Bunyi ayatipun apa? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Nggih ta, Mas? Baik. Kalimat wa yabsut di situ tertulis menggunakan huruf apa, Pak? Tertulis di mushaf, tertulis menggunakan huruf shad, gitu, huruf shad. Tertulis menggunakan huruf shad. Shad. Nah, huruf shad. Wa yabsut. Yabsut menggunakan huruf apa niki? Shad. Baik. Menggunakan huruf shad. Terus kembali ke dulu yang pernah kita sampaikan. Mushaf ini, mushaf Hafiz An Asim secara umum ditulis menggunakan qiraah siapa? Qiraah Syatibiyah. Iya toh. Kenapa qiraah Syatibiyah? Karena mat munfasilnya ditulis panjang. Nah, bagaimana riwayat Syatibiyah ketika membaca ini? Maka kita lihat poin ketiga, kolom pertama, kolom kedua. Wa yabsut. Qiraah Syatibiyah justru di sini dibaca menggunakan apa? Sin. Dibaca menggunakan sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, menggunakan huruf sin, walaupun tertulis di situ menggunakan huruf shad. Kita membacanya, kalau kita membaca dengan qiraah Syatibiyah, membaca dengan huruf apa? Sin. Baik, hati-hati. Adapun seandainya kita membaca mushaf ini maksudnya menggunakan qiraah thayyibah, barulah dibaca menggunakan huruf shad. Berarti Pak, saya ini lek-lekan baik, ngaku baik. Kita sering napa? Menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan. Dan kita sering membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran menggunakan tulisan yang ada. Berarti selama ini ketika kita baca ayat tersebut, kalau kita membacanya dengan huruf shad, salah atau betul? Salah. Seharusnya kalau kita dari kemarin-kemarin membacanya Syatibiyah, kita wa yabsut di sini dibaca menggunakan sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, bukan wa yabsu, beda. Wa yabsu menggunakan apa? Sin. Menggunakan sin, bukan huruf shad. Walaupun sekali lagi tertulis di situ huruf shad. Sama nada. Baik. Sangat Pak. Paham gak 3 poin? 3 poin awal tentang perbedaan qiraah Syatibiyah dan Thayyibah An-Nashr. Nah, ini tolong dipahami benar-benar, Pak. Kalau kita membaca mushaf, hati-hati.
hati-hati. Ada pertanyaan Pak? Yang mungkin belum paham atau belum dimengerti? Jadi rangkumannya Mushaf riwayat Hafiz An Asim yang ada sekarang ini mempunyai dua jalur, dua jalan bacaan. Jalan yang pertama tadi jalannya siapa? Syatibiyah. Jalan yang kedua jalannya Thaibah. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sudah kita kasih mukadimah. Nah, titik perbedaannya barusan kita membahas 3 poin. Ketika mad munfasil atau mad yang terpisah dengan hamzahnya terpisah dengan huruf mad maksudnya, maka bacaan syatibiyah dibaca berapa? 4 atau 5. Bacaan thaibah dibaca 2. Baru mereka ada kesepakatan di poin mad muttasil 4 atau 5. Sama thaibah sama syatibiyah. Kemudian di ayat wallahu yaqbidu wa yabsut. Wa yabsut, kalimat wa yabsut bacaannya syatibiyah dibaca dengan huruf sin. Bacaannya thaibah dibaca dengan huruf. Tentunya perbedaan antara sin dengan shad sudah kita pelajari di bab masalah sifatul huruf. Di antara perbedaannya shad adalah huruf idbaq. Huruf yang idbaq yaitu pangkal lidahnya naik atau dia tebal secara sempurna. Adapun huruf sin maka dia huruf infitah dan istifal. Yaitu istifal dan infitah. Maka di sini tidak boleh kita mencampur atau merubah bacaan. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai kalimat terakhir tambahan iklan pengumuman bapak-bapak dan semuanya para jamaah. Insyaallah besok Pondok Pesantren Al-Ukhwah akan mengadakan amal jama'i kerja bakti, yaitu ngecor salah satu bangunan pondok. Maka tentunya harapan kami dari Pondok Pesantren yang ada waktu luang silahkan monggo bisa ikut berpartisipasi, karena itu adalah amal soleh, mengecor tempat belajar. Insya Allah amal kita di situ sedikit banyaknya akan menjadi amal jariah, yaitu pahala yang akan terus mengalir sampai nanti ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, insya Allah Masjid Asy-Syuhada bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Ukhwah 2, mohon doanya dan partisipasinya untuk para jamaah semuanya. Insya Allah hari Ahad kita akan mengadakan acara, yaitu daksos, bukan baksos ya, bukan bakti sosial, tapi dakwah sosial, yaitu penyaluran air bersih dan peralatan perlengkapan masjid, Iqra, poster dan sebagainya. Yang belum tahu kami mohon juga ikut berpartisipasi di dalamnya, karena itu juga ada amal soleh di situ, amal jariah. Karena kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Pahala yang akan mengalir sampai ke kolong kuburan kita cuma 3, yaitu apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ketika ada amal jariah atau pahala jariah atau amalan jariah, maka selayaknya kita untuk berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.